Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Nadiroh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Prodi S3 PP Profesor Dr. Yeti, sama-sama kita hormati Ibu Dr. Wardani Rahayu, Kepala Prodi S2 PP UNJ. Juga yang saya kita hormati Profesor Dr. Burhanuddin Tola, Ketua HAPPY, para narasumber Profesor Dr. Maman Johari dan Bapak Bahrul Hayat PhD, serta para guru-guru saya ini yang ada di S3 PEP dan para hadirin dan mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah pada sesi pertama tadi kita sudah diulas dan dielaborasi secara komprehensif terkait dengan meta-analisis. Nah, pada sesi kedua ini kita akan berbicara tentang dan diskusi tentang riset dan publikasi bertaraf internasional. Tentu pengambilan dan topik tema ini bukan tanpa alasan. Dalam konteks akademik, kita dihadapkan pada satu tantangan yang luar biasa sekali, di mana kita berhadapan dengan era keterbukaan, dan semua menuntut pihak termasuk kita semuanya harus melakukan inovasi-inovasi, pengembangan-pengembangan secara berkelanjutan, di mana salah satunya melalui penelitian. Penelitian itu akan berkembang secara berkelanjutan bila dilakukan sebuah publikasi, diseminasi, dan direplikasi oleh pihak lain. Sehingga disitulah dialektika keilmuan akan senantiasa berkembang secara terus-menerus dan memberikan warna dalam peradaban dunia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Profesor Dr. Maman Johari. Ini tentu sudah tidak asing di kita semuanya ya, beliau yang cukup kompeten dan sangat fasih untuk berbicara terkait dengan riset dan serta publikasi bertaraf internasional. Nah, saya akan membacakan biodatanya Profesor Maman Johari. Oke, tadi banyak sekali. Baik, saya akan bacakan secara singkat profil dan kurikulum vitae Profesor Dr. Maman Johari. Beliau peraih medali emas dan Gold Medal Award for Outstanding Contribution in Statistics yang dianugerahkan oleh Islamic Countries Society of Statistical Science. Kemudian beliau juga peraih medali emas Satya Lencana, karya Satya 30 dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian karir profesionalnya sebagai konsultan The World Bank pada tahun 2009. Kemudian saat ini banyak sekali, luar biasa. Kemudian beliau saat ini sebagai Dewan Pakar Asosiasi Dosen Indonesia. Lalu karir akademiknya, beliau 2014-2016 menjadi highest rank of professorship in Malaysia. Lalu data pribadinya, Profesor Dr. Maman Johari ini saat ini tinggal di kompleks dosen ITB di Jalan Kanayakan A15 Bandung. Jadi Bapak Ibu nanti jika ke Bandung ingin berkonsultasi langsung dengan Prof. Maman, silakan bisa menemui. Lalu gelar akademik di bidang pendidikan, doktor, beliau peroleh dari Université de Montpellier, Prancis. Kemudian S1-nya dulu dari ITB Bandung.
dan program masternya di EA dari universitas yang sama dari Prancis, Université de Montpellier, Prancis. Kemudian untuk professorship-nya banyak sekali, ada 7. Yang pertama Professor of Statistics Research Fellow University Putra Malaysia. Kemudian juga menjadi Profesor Statistik Academic Advisor University Technology Mara. Kemudian riwayat pekerjaan, beliau awal karirnya yaitu sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung dan saat ini sebagai profesor di Institut Teknologi Batam. Untuk publikasi luar biasa sekali, ada jurnal internasional, jurnal nasional, ada 22, internasional ada 116. Kemudian proceeding internasional konferensi ada 43, buku, tesis, dan disertasi ada 22, dari total itu ada 203. Demikian profil singkat terkait dengan Profesor Dr. Maman Johari. Nah, hari ini insya kita nanti akan diskusi selama 1,5 jam, Profesor Maman. 45 menit nanti paparan, kemudian 30 menit dan selebihnya nanti dilanjutkan untuk diskusi dan sharing. Sebelumnya saya ingin menyapa Profesor Dr. Maman Johari. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat ya, Prof. Mudah-mudahan sehat selalu dan senang sekali kita bisa bertemu dan insya Allah akan banyak belajar dari Prof. Maman. Oke. Untuk selanjutnya, saya serahkan waktu sepenuhnya pada Prof. Maman Johari. Silakan, Prof. Baik, terima kasih, saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua dan Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah mengundang saya untuk ya bercerita lah begitu ya, begitu, lebih kepada cerita tentang jejak-jejak intellectual adventure yang saya alami. Ya, tidak ada sesuatu yang baru yang ini saya sajikan, kecuali barangkali adalah beberapa ya hasil kecil saja ya yang terbit pada tahun 2020. Sampaikan bahwa waktu saya 45 menit, kemudian akan diikuti dengan sesi diskusi. Namun saya biasanya itu tidak memblok begitu supaya terjadi dialog, begitu ya. Jadi Anda semua boleh angkat tangan, begitu ya, di tengah presentasi saya, begitu. Sebab saya khawatir nanti lupa, ya. Dan tidak akan terjadi proses pembelajaran yang dua arah kalau sesinya di blok gitu. Jadi silakan saja kalau saya sedang bicara kemudian ada yang kebelet ingin menanyakan sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan ya. Ya, kita bebas saja. Ya. Dan tidak lupa saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kaum muslimin
Ya, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah yang Maha Esa. Amin. Oke, apakah sudah terlihat selain saya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya, baik, baik. Nah, di brosur tertulis saya sebagai International Scientific Article Writer. Nah, artikelnya saya coret karena tidak hanya artikel begitu ya, tapi buku juga begitu. Nah, saya ingin menyampaikan ini ya, apa sih tuntutan kualitas riset dan publikasi internasional, begitu ya. Ini melihat judulnya, menuju riset kolaboratif bertaraf internasional, saya sangat senang sekali. Begitu berarti Anda semua sudah mengarah ke sana ya, sudah mengarah. Tidak tahu apakah masih jauh atau sudah dekat, ya. Nah, oleh karena itu saya akan berikan tipsnya agar supaya semakin dekat. Begitu ya. Jadi semua yang akan saya ceritakan itu adalah tips saja begitu ya. Nah, akan saya sampaikan apa sih sebenarnya yang membuat Indonesia ini terhambat. Ya. Begitu. Apa sebenarnya? Sehingga baru tahun ini UNJ memulai menuju riset ke taraf internasional. Begitu ya. Nah, saya sendiri sudah tahun 1999 membuat publikasi internasional. Jadi sudah berapa tahun ya? 32 tahun lah yang lalu ya. Mungkin di antara mahasiswa ada yang belum lahir waktu itu. Begitu ya? Nah, mari kita lanjutkan ya. Nah, selama 45 menit ini Anda semua akan saya bawa di dalam petualangan intelektual. Oke. Di dalamnya itu ada intellectual journey, atau saya akan membawa Anda menikmati pemandangan intelektual dan menunjukkan ya telah terjadinya sejak lama intellectual racing, perlombaan intelektual, begitu ya, yang bersifat global. Mari. Nah, untuk itu saya berikan sinopsis dulu ya. Sinopsisnya ini. Jadi untuk memulai, yuk kita berintrospeksi dulu. Mengapa baru kali ini mau menuju ke riset dan publikasi internasional? Apa yang kurang dengan perguruan tinggi kita? Kemudian yang kedua, ini saya akan menyajikan ya, tentang pengalaman saya sebagai penulis buku dan jurnal internasional. Mudah-mudahan walaupun ini sedikit, ya, pengalaman ini sedikit, ya baru dimulai 32 tahun yang lalu, begitu, ya diharapkan akan memberikan manfaat bagi para peserta semuanya. Kemudian menukik nanti kepada apa sih sebenarnya yang menjadi tuntutan kualitas karya ilmiah internasional. Ya. Nah, untuk itu saya akan menyajikan ya kata kunci. Kalau mau ke sana harus tahu kuncinya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya itu apa yang saya sebut
SAWM, Scientific Article Writing Management. Apakah sudah punya? Ini ada peserta yang sudah punya SAWM atau belum? Belum ya, karena itu belum punya, Prof. Belum. Iya, karena itu adalah kepunyaan saya sendiri dan belum saya bagikan. Baru dengar, Prof. Baru dengar, Prof. Baru dengar. Oh, nanti akan dibagi ya, Prof ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bisaan, Prof. Sebenarnya kata kuncinya bukan membagi. Ya, bukan. Tapi silaturahim. Ini kata kuncinya. Siap, Prof. Ya, gitu. Kemudian apa sih yang paling sukar di dalam membuat publikasi internasional? Bukan risetnya, bukan nulisnya, bukan. Memang itu pun sukar, ya. Tapi untuk membuat publikasi internasional yang paling sukar bukan risetnya, bukan nulisnya, akan tetapi menjawab reviewer. Itu yang paling sukar. Jangan lupa, ini kalau pintu gerbang ini sudah terbuka, pintu gerbang reviewer ini sudah terbuka, sudah akan dipublish. Gitu, ya. Jadi salah sekali, ya. Riset memang sukar. Gitu ya. Kemudian menulis sukar. Tapi menjawab reviewer, menjawab editor jauh lebih sukar. Ini yang paling sukar. Caranya bagaimana? Nanti saya jelaskan ya. Saya sampai saat ini itu reviewer untuk 25 jurnal internasional. Ya. Dan kemudian saya akhiri nanti dengan kata kunci kedua, yaitu international networking. Oke. Nah, sebenarnya dari sini saja sudah ketahuan dari sinopsis ini. Kalau kita mau menuju ke kolaborasi riset dan publikasi internasional, apa yang harus kita miliki? Sudah ketahuan dari sini, ya. Oke, tapi saya jelaskan dulu lah satu persatu. Apa yang kurang dengan perguruan tinggi kita? Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan, jangan lupa ya, sumber utamanya adalah alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jangan lupa itu. Ya. Ya. Yang berbunyi antara lain pokoknya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah Anda semua pernah bertanya, seberapa cerdas? Ini masalahnya. Saya belum pernah mendengar ada pengurus negara atau pengurus perguruan tinggi yang berbicara, oh saya 5 tahun yang akan datang mau secerdas ini. Begitu. Ini satu masalah yang krusial. Seberapa cerdas kita ingin membangun kehidupan bangsa. Yang kedua, karena kita dosen, maka kita berada di bawah naungan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, perhatikan baik-baik di situ tugas utama dosen. Ya. Yang antara lain berbunyi mengembangkan ilmu. Gitu ya. Tidak ada tugas menciptakan ilmu baru. Begitu. Sangat lemah sekali undang-undang. Mengembangkan ilmu artinya membuat ilmu yang sudah ada berkembang. Begitu ya. Selama ini siapa yang mencipta ilmunya? Ayo, siapa?
orang lain, orang bangsa lain. Ya. Jadi kita mah hanya menempeli sedikit-sedikit begitu hasilnya sudah ada ya, mengembangkan. Begitu. Lain halnya dengan mencipta ilmu baru. Itu memang belum ada. Jadi ini unprecedented ilmu. Begitu. Kemudian fungsi PT, fungsi perguruan tinggi. Karena undang-undangnya seperti itu, ya, dan kemudian tidak ada patokan minimal secerdas apa kita membangun kehidupan bangsa, maka tampaknya sampai sekarang fungsi perguruan tinggi itu adalah menghasilkan manusia baru. Padahal yang namanya perguruan tinggi fungsinya itu dua. Yang pertama, memproduksi ilmu baru. Ini. Yang kedua, menghasilkan manusia baru. Ya. Beda dengan sekolah pra-universitas. Kalau sekolah mulai daripada SD sampai dengan SMP, itu memang fungsinya menghasilkan manusia baru. Tapi begitu masuk perguruan tinggi, apalagi di SDO, yaitu sekolah doktor, ya, maka di situ fungsinya adalah memproduksi ilmu baru. Begitu. Ya. Baru menurut siapa? Ah, ini baru menurut siapa? Karena yang namanya ilmu itu bersifat universal, maka kebaruannya itu ada di tangan para international peers. Jadi dengan demikian, kalau kita berpegang kepada kedua fungsi perguruan tinggi itu, maka membuat publikasi internasional itu adalah sudah inherent di dalam diri setiap dosen. Ya. Mengapa sekarang dosen kewalahan membuat riset bertaraf internasional dan membuat publikasi bertaraf internasional? Bagi saya ini aneh. Begitu. Ini aneh. Mengapa? Tuh akibatnya lihat. Budaya riset di Indonesia, di perguruan tinggi Indonesia, PTN, PTS, belum tumbuh. Budaya publikasi, yaitu bagian daripada budaya sastra, masih tertatih-tatih. Ya. Ini semuanya itu membuat kita keadaannya saat ini seperti beginilah. Ya, dan mari kita lihat keadaan kita saat ini seperti apa, dan kemudian posisi Indonesia menurut the World Academy of Science itu seperti apa. Ya, mari. Tapi saya mohon sebelumnya agar supaya Anda semua tidak kecil hati ya. Ya. Boleh menangis, tapi tidak kecil hati. Menangis untuk menangisi wajah kita sendiri. Mari. Keadaan kita saat ini, kita semakin jauh dari keadaan yang diamanatkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45. Ya. Jadi sekali lagi, seberapa cerdas kita mau membangun kehidupan bangsa. Dan untuk ini basisnya adalah tidak lain. Kita memerlukan sistem pendidikan yang baik dan benar. Jadi kalau keadaan kita itu sekarang semakin jauh dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, artinya itu, by syllogism, itu artinya sistem pendidikan kita belum baik dan juga belum benar. Oke. Yang kedua, keadaan kita ya, Undang-Undang Dasar 45
Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen itu hanya concern dengan research dan pengembangan ilmu. Tidak tegas tentang riset dan penciptaan ilmu baru. Ketiga, PTN dan PTS kita jauh tertinggal, bahkan oleh jiran terdekat. PTN, PTS kita tercerabut dari fungsinya. Ya, yang sudah saya sebutkan tadi 2 fungsi. Nah, ini dia ya kuncinya. Kewajiban menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maka kewajiban perguruan tinggi adalah melaksanakan tridharma. Betul? Ya. Ada yang tahu sejarahnya tentang tridharma? Ya, di antara peserta ada yang tahu gak? Oke. Ya. Saya tahu sejarahnya walaupun tidak utuh ya. Ya, setahu yang saya terima dari para tokoh pencetus gagasan tridharma. Itu sudah lebih dari setengah abad tridharma itu. Dan susunannya adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu adalah oleh mereka waktu mengambil PhD di Amerika dan kembali awal tahun 1960. Ya. Salah seorang tokohnya saya pernah jumpa yaitu almarhum Profesor Suhadi Reksawardoyo dari Teknik Kimia ITB. Tridharma. Ya, aslinya adalah Education, Research, and Exterior Services. Gitu. Ya, sudah lebih dari setengah abad, sudah tua dan sudah obsolet. Karena sekarang bahkan sejak terbitnya buku Karl Popper, ya, gitu, tentang Learning Revolution, gitu. Nah, The Logic of Scientific Discovery. Urutannya tidak begitu lagi. Ingat, ini kita bicara tentang perguruan tinggi, ya. Urutannya tidak pendidikan, penelitian, dan service, exterior service, tidak begitu lagi. Tapi urutannya adalah research, publikasi, pendidikan, baru pengabdian kepada masyarakat. Ini dua buah mind map yang amat sangat bertolak belakang. Yang namanya perguruan tinggi karena tugas utamanya itu yang pertama adalah mencipta ilmu baru, maka wajibannya yang pertama adalah research. Bahwa research itu signifikan, maka harus ada publikasi internasional. Jadi yang namanya publikasi internasional itu adalah evidence bahwa Anda telah melakukan research. Gitu ya. Baru setelah itu pendidikan. Nah, pendidikan sekali lagi apa yang kita berikan kepada mahasiswa itu adalah ilmu yang kita ciptakan. Ilmu baru yang kita ciptakan. Jadi kalau di negara maju tidak aneh. Mata kuliah sama tapi tiap tahun yang disajikan berbeda. Tidak aneh. Pendekatnya berbeda. Sesuai dengan hasil riset mutakhir. Oke. Berikutnya. Ya. Tridharma belum mampu menumbuhkan budaya riset dan budaya publikasi. Riset dan publikasi belum dipandang sebagai industri. Ini. Ya.
Dan lebih luas lagi, ya, kita tidak menempatkan pendidikan ya as a huge industry. Orang lain sudah berada di sana ya, tahun 2010, 2011. Udah sebulan ini habis. Ya, ada pertanyaan silakan. Oke, tahun ya sekali lagi kita belum mampu memandang bahwa education is a huge industry. Ya, tahun 2010, 2011 saya terlibat dalam industri pendidikan tinggi tatkala saya berkolaborasi dengan NUS di Singapura. Ya, bayangkan industri pendidikan tinggi jauh lebih besar dampaknya, jauh lebih besar sumbangannya kepada ekonomi nasional ketimbang industri manufaktur. Ya. Akibatnya apa dari pandangan seperti itu? Ya, akibatnya ini sangat mengkhawatirkan. Akibatnya yang sangat fatal adalah bahwa di level perguruan tinggi yang namanya matematik, fisika, kimia, biologi, apapun yang diajarkan di kelas, itu hanya dipandang sebagai bahan ajar. Betul. Ya. Dosen pengajar matematik, aljabar. Oh, ini Bu Yayu yang belajar aljabar. Dosen yang mengajar mata kuliah aljabar memandang aljabar itu sebagai bahan ajar. Dosen linguistik memandang linguistik itu sebagai bahan ajar. Ya. Tahun 1977, berapa tahun yang lalu ya? 44 tahun yang lalu ya. Saya pernah menjadi tutor mata kuliah persamaan diferensial parsial untuk mahasiswa sastra Fakultas Valéry Montpellier, Prancis. Bayangkan, ya, mahasiswa sastra khususnya linguistik di sana belajar tentang persamaan diferensial parsial yang di ITB baru diberikan pada semester kedua, itu pun sedikit saja. Bayangkan kita berada di tengah-tengah kancah perlombaan intelektual seperti itu. Ya. Nah, akibat berikutnya apa? Peran sains akibatnya ya. Peran sains dalam penyelenggaraan government belum memadai. Ini betul-betul fatal ini. Ya. Prof, boleh bertanya, Prof? Silakan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zirmansyah, Prof, dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya. Terima kasih sharingnya, ilmunya. Saya tertarik nih, Prof, ketika Prof mengatakan matematik, fisika, kimia, biologi, dan lain-lainnya itu hanya dipandang sebagai bahan ajar. Ya, itu menggelitik dan itu menantang banget. Seharusnya itu diproduksi. Nah, kemudian Prof cerita tadi ketika ngajar di Perancis, ada program studi yang mungkin di tempat kita tidak belajar matematik, di sana malah belajar matematik. Apa produksi dari pembelajaran itu bagi mahasiswa tersebut, Prof? Pengalaman di Perancis. Terima kasih, Prof. Ya, begini. Nah, Anda perlu baca, agar supaya lebih jelas ya, Anda perlu baca artikel di dalam Science, maksud saya jurnal internasional yang bernama Science ya, itu edisi bulan Juni tahun 1998. Itu wawancara jurnal Science dengan Menteri Pendidikan Prancis. Nah, ini hebatnya ya, Menteri Pendidikan Prancis. Nah, Menteri Pendidikan Prancis itu mengatakan ya, semua elit negara Prancis itu harus dites matematik.
Ya. Ya, begitu. Kami mempunyai tradisi yang lama, begitu, bahwa matematik itu memiliki tempat yang privilege, begitu ya. Jadi menarik sekali. Apa untungnya bagi mahasiswa linguistik belajar matematik? Begini, Ibu Bapak semuanya, ya. Begini, saya bisa cerita panjang selama 1 semester ini, ya. Begini, ya. Apakah Ibu Bapak terbiasa dengan menggunakan apa namanya SPSS? Ya, pasti ya. Saya terbiasa ya. Ya, terbiasa. Kalau zaman dulu itu ada Fortran, ada COBOL, ada Algol, ada BASIC, ada Kira, macam-macam bahasa mesin, betul? Betul ya? Betul. Ya, Bro. Nah, sekarang apa bedanya bahasa mesin dengan bahasa manusia? Ayo. Ya, sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan mesin dalam satu bahasa yang sama. Betul? Betul. Nah, itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak mengetahui what is the mathematics of bahasa. Begitu sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Jadi karena kita itu memang kurang bersilaturahim, begitu ya. Nah, sehingga kekayaan seseorang tidak bisa dinikmati oleh orang yang lain. Begitu ya. Ya, begitu. Ini. Jadi intinya ya sorry saja. Saya harus mengatakan bahwa itu salah besar. Kalau dosen guru memandang matematik itu sebagai bahan untuk diproduksi, insya Allah dalam waktu dekat Indonesia bisa kaya raya dengan berbasis pendidikan. Insya Allah. Kita punya tanggung jawab besar terhadap negara. Ya. Mungkin yang dimaksud bukan materi ajarnya ya, Prof. Mungkin merubah mindset berpikirnya gitu ya, Prof. Tidak hanya mindset, juga mind map. Mind mapnya ya, oke ya. Ya. Jadi minggu yang lalu, karena saya di mana-mana bicaranya itu salah besar itu sebagai bahan ajar, bahan produksi. Minggu yang lalu datang ke rumah, beberapa guru malah diantar oleh pengawas SMA se-Kabupaten Garut. Maaf saya tidak di Bandung karena selama COVID ini saya mengungsi di Garut. Ya, saya tinggal di tengah-tengah persawahan. Ya, beruntung ada internet lah gitu. Nah, datang guru ingin tahu bagaimana katanya proses membuat matematik. Saya jelaskan. Jadi si anak-anak itu harus diajari bagaimana membuat matematik, bukan bagaimana belajar matematik, bukan. Ya. Saya selama di Perancis itu berkunjung kemana-mana dan saya tahu persis. Misalkan saja konsep probability itu sudah mulai diajarkan, mulai disuntikkan kepada anak-anak taman kanak-kanak. Ayo coba bayangkan ya. Ini pada akhirnya saya bertanya-tanya, 270 juta kotak manusia Indonesia itu mau diapakan? Oke ya. Nah, jadi akibat berikutnya itu tadi. Science without government lumpuh. Government without science buta. Ya, mari saya tunjukkan datanya. Akibatnya. Mudah-mudahan tapaknya bisa kelihatan nggak tuh? Ya, tabel ini. Ini tabel saya copy dari The World Academy of Science, TWAS. Ya. Indonesia baru tertangkap radar oleh TWAS pada tahun 2007. Bayangkan. Ya. Sebagai negara yang ikut berkecimpung di dalam sains dan teknologi. Baru tahun 2007.
Begitu TWAS menangkap di radarnya itu Indonesia, langsung dimasukkan ke dalam daftar the lagging countries in science and technology. Ya, daftar apa? Daftar negara-negara terbelakang dalam sains dan teknologi. Nah, ini daftarnya. Ya. Tuh, ini Indonesia yang merah nih. 81. Dan ini daftar ini didominasi oleh negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Ya. Saya menangis. Kok bisa begini Indonesia? Ya. Nah, baru pada 6 Februari 2017 TWAS mengeluarkan Indonesia dari daftar the lagging countries in science and technology. Ya, 10 tahun setelah berada di dalam daftar itu baru dikeluarkan. Sekarang berada di mana? Masih berada di MPR, belum sampai di highway, belum. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat upaya pasca sarjana UNJ dalam event ini adalah ingin mencoba agar supaya Indonesia lebih cepat lagi berada di highway. Sudah keluar dari garasi tapi belum di highway. Ya, oke. Sebagai bukti pengalaman sedikit saya sebagai penulis buku dan jurnal internasional, ini tadi sudah disebutkan. Ya, ini adalah berkat tulisan saya yang terbit di Amerika, ya, dalam jurnal yang paling prestisius di dalam Quality Science and Technology. Itu. Nah, terbit Januari 2005 dan untuk terbit itu saya memerlukan waktu 1,5 tahun berdiskusi dan berdebat dengan para reviewer. Ya. Karena saya menyampaikan ilmu baru di situ. Di dalam mengontrol kualitas proses. Termasuk proses pendidikan. Begitu ya. Nah, Januari 2005 terbit. Desember 2005 saya dianugerahi medali emas. Ya. Untuk katanya di dalam medalinya itu untuk kontribusi luar biasa terhadap ilmu statistik. Oke. Kemudian, nah ini untuk selected career tadi sudah disebut, konsultan World Bank tahun 2009, kemudian penulis buku ini yang terbit di Jerman tahun 2018 dan tahun yang lalu diterbitkan ulang dalam 8 bahasa Eropa. Ya. Jadi kalau ada ibu bapak yang fasih berbahasa Belanda atau berbahasa Rusia, silahkan itu dinikmati ya buku ini. Kemudian kan itu pula pada tahun 2005 UNESCO begitu bersama-sama dengan AEGIS, Australian Expert Group in Industrial Study, menganugerahi saya, ya, gitu, dalam pengakuannya sebagai aktivis di dalam scientific knowledge production. Nih, lihat, ya, ini kata kuncinya, scientific knowledge production. Jadi novelty saja, nggak cukup. Kebaruan saja di dalam jurnal artikel tidak cukup. Tapi ini nih, ada scientific knowledge production. Di Asia Pasifik katanya. Kemudian pada tahun 2006 saya, ini gara-gara tulisan saya ini semuanya. Ya, 2006 saya diangkat sebagai Executive Forum Member Coleman Research Group di New York. Alhamdulillah saya tidak pernah ke sana. Ya, cukup dengan internet saja. Ya, kemudian saya dapat Excellence Award dari ITM Malaysia 2012 dan kemudian
Award in Consultation tahun 2011, dan dari sejak 2016 saya diangkat sebagai EPIC Scientific Board. Sekali lagi ini semua hanya dari publikasi internasional. Oke. Oke, ini tidak terlalu penting. Ya, kalau pangkat-pangkat itu bagi saya tidak penting. Ya, gitu. Atau jabatan-jabatan struktural bagi saya tidak penting. Ini yang ya, ada pertanyaan silakan. Nah, barangkali ini yang menarik itu tahun 2010-2013 saya diangkat sebagai profesor untuk Harvard Business School UTM Twin Program. Oke. Ya, ini sudah disebut ya. Ibu Bapak, ini zaman terbuka, zaman yang sangat transparan. Jadi setiap orang, setiap dosen, setiap pembicara itu bisa kita cek di sini. Tuh. Bisa kita cek di apakah di Scopus database atau di ResearchGate database. Ya. Jadi kalau Ibu, Bapak, dan Anda semua yang menyertai event ini, ya, apa benar yang disebut, yang dikatakan Pak Maman ini? Saya mau lihat. Nah, lihat, silakan buka saja profil saya di sini, ya, dan di sini. Jadi transparan. Saya akan malu kalau saya mengatakan sesuatu, tapi sebenarnya saya tidak punya apa-apa. Ya, gitu. Kalau Ibu Bapak lihat CV saya, ya, Ibu Bapak lihat CV saya, maka di dalam CV saya itu yang saya tonjolkan adalah karya ilmiah. Berbeda dengan CV kawan-kawan saya di Indonesia nih ya. Itu CV-nya penuh dengan jabatan. Ya, aneh bagi saya itu, kok penuh dengan jabatan padahal namanya dosen. Bukan dengan karya ilmiahnya. Oke. Nah, ini tadi Bapak yang bertanya. Ini tentang mindset nih, bukan mindmap ya. Mindsetnya harus dirubah. Begitu kita memasukkan jabatan ini tidak akan laku di international community. Nggak akan laku. Ya. Justru kalau kita mendaftarkan karya-karya ilmiah internasional, itu yang mereka cari. Siapa nih kawan saya di Indonesia? Siapa kawan saya di Indonesia? Begitu. Ya. Jadi please, ya, utamakan CV itu adalah menonjolkan hasil karya ilmiah. Maka Anda semua dengan mudah akan memperoleh kawan di international level. Tapi kalau menonjolkan jabatan, waduh, mereka bingung. Ini di mana? Ini kawan saya atau bukan? Gitu ya. Baik. Yuk. Nah, baik, beberapa buku internasional yang sudah saya publikasi. Nah, ini buku, ini adalah untuk para quality professionals. Ya. Nah, untuk kompleks proses. Sekali lagi ini termasuk proses pendidikan. Ini cara, ini terbit di UPM 2016 dan ini terbit di UPM 2018. Ini metode baru yang saya buat ya, kalau mau melakukan peramalan. Dan ini saya khususkan untuk policy makers. Karena para policy makers itu adalah kelompok manusia yang harus kita kasihani. Ya. Mereka kurang basis kuantitatif analisisnya, kurang sekali.
Jadi saya berikan ini buku ini untuk mereka. Tapi alhamdulillah kedua buku ini kalau di Indonesia tidak ada gemaknya. Tapi kalau di Malaysia ini jadi pegangan mereka. Ya. Gak ada gemaknya di Indonesia nih. Ya. Ini buku ketiga. Saya tulis bersama dengan dosen UNAS. Ini buku tentang porang. Ya. Saya bagian statistiknya, kawan saya di UNAS itu bagian pertaniannya. Ini terbit di Jerman tahun 2019 dan buku ini sudah sampai di meja yang Sekjen PBB. Ini sudah ada di mejanya Direktur FAO. Ya. Saya sudah menerima surat apresiasi dari Sekjen PBB. Bayangkan, jadi orang nomor 1 di dunia itu di PBB memberikan apresiasi tertulis dengan tulisan tangan. Nah, saya tunjukkan ya. Mudah-mudahan apa namanya? Ini. Nah, ini suratnya. Nah, kelihatan ya logo PBB. Nah, kemudian ini bunyi suratnya. Tuh. Ini tanda tangannya. Ya. Jadi Sekjen PBB saja sudah tahu, oh di Indonesia itu ada orang ya yang kalau bertanya tentang porang, tentang konjek, datanglah sama dia. Nah, buahnya sudah nyata. Ya. Bulan November tahun yang lalu, saya menandatangani MOU dengan Komunitas Eropa, ya, yang diwakili oleh Italia. Nah, Pusat Riset Agronomi di Italia membuat MOU dengan kami untuk penanaman porang di Pulau Sisilia. Apa Anda tidak tertarik? Ayo, memang saya ingin mengiming-imingi Anda semua ya. Mudah-mudahan tergiur begitu ya. Nah, untuk melanjutkan silaturahmi ini. Oke. Nah, ini yang keempat. Ya. Itu yang keempat. Nah, ini bukunya. Oke. Ini juga isinya ilmu baru di dalam mengontrol kualitas proses. Terbit di Jerman tahun 2018 dalam bahasa Inggris. 2 tahun kemudian, tahun yang lalu, bulan Juni, ini terbit lagi di Jerman, tapi dalam bahasa Jerman. Ya, tahun yang sama terbit di Belanda dalam bahasa Belanda. Oke, ini tahun yang sama terbit di Perancis dalam bahasa Perancis. Di Rusia dalam bahasa Rusia. Terbit di Portugis dalam bahasa Portugis. Terbit di Itali dalam bahasa Itali. Terbit di Spanyol dalam bahasa Spanyol. Dan terbit di Polandia dalam bahasa Polandia. Malaysia sudah meminta saya ya, agar diizinkan menerbitkan dalam bahasa Malaysia. Ya, tentu saya izinkan, silakan. Itu berupa recognition, berupa apresiasi. Ya. Tuh. Kalau Anda ingin tahu, lihat saja, transparan ya. Gitu. Ini adalah 4 jurnal artikel yang paling banyak disitasi. Namun alhamdulillah tidak ada satupun orang Indonesia yang mensitasi. Karena memang ini sifatnya very, very international. Ini tahun 2000 berapa nih saya? Oh, ini tahun 2005 nih.
sekian. Tidak banyak. Tapi dari yang tidak banyak ini, yang mensitasi adalah kaliber berat. Apakah Anda memerlukan banyak sitasi tapi kaliber kapas? Atau Anda memerlukan banyak sitasi tapi sedikit sitasi tapi kaliber diamond? Pilih, mana yang mau? Ya, tentu yang diinginkan adalah diamond walaupun 1 karat ya, daripada kapas walaupun 1 ton. Oke, ya. Nah ini buku apa nih? Ini buku orang lain ini, ditulis oleh Thomas Wiley. Ya, ini terbit di Amerika. Ini bukunya Rand Wilcox, ya, juga di Amerika terbitnya. Tapi kedua buku ini menggunakan karya saya yang tahun 2005 dan ini menggunakan karya saya yang tahun 2008. Silakan dicek pada halaman ini. Ya. Nah. Bagaimana bisa begitu? Terus terang ini belum extraordinary, belum extraordinary. Ini biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja. Saya berikan tipnya ya. Bagaimana caranya? Nih. Saya tunjukkan dulu. Ini buku adalah buku pinternya para international managers. Ya. Dalam hal mengontrol kualitas. Buku ini karangan Montgomery. Ini edisi tahun 2001. Tahun 2002 saya ditugaskan oleh ITB mengajar mata kuliah quality control dengan buku referensi yang tadi. Nah, kalau saya mengajar, jangan lupa statistik itu penuh dengan rumus-rumus ya. Nah, ini antara lain. Rumus ini saya coret. Bisa kelihatan saya dicoretnya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, Prof. Kelihatan, Prof. Ya. Saya coret. Setiap kali saya mau masuk kelas, malamnya saya persiapkan jangan sampai ada rumus yang belum saya verifikasi. Nah, tiba dengan rumus ini, saya lihat, oh ini salah. Ya. Dan banyak yang salah di buku ini. Buku itu salah. Kemudian saya turunkan mana yang benar. Nah, yang benar itu yang saya ajarkan. Nah, setelah itu saya tulis. Kemudian saya kirim ke jurnal internasional. Sederhana bukan? Saya tidak tahu apakah kalau Anda mengajar di kelas dengan buku rujukan tertentu, apakah Anda percaya dengan buku rujukan itu? Saya tidak pernah percaya. Sebelum saya verifikasi sendiri. Tidak pernah percaya. Ya. Halo, siapa ya ini? Halo. Bagaimana pertanyaannya? Kurang jelas? Tidak ada? Lanjut saja, Prof. Lanjut, Prof. Ya. Jadi begitu caranya. Ya. Yang saya lakukan. Jangan mempercayai buku rujukan. Ya, verifikasi dulu. Begitu. Baru ajarkan. Makanya dia di depan katanya. Salah bisa diganti. Yang saya percayai itu hanya Quran. Kalau itu saya percayai. Ya, buku yang lain tidak saya percayai. Ya, baik. Kalau begitu, apa sih yang harus dipersiapkan?
sekali lagi ya, research itu harus ada buktinya. Bahwa kita melakukan research itu harus ada buktinya. Bukan hanya bercerita, oh saya sedang melakukan research itu tidak ada gunanya. Tapi saya baru menerbitkan artikel ini tentang riset saya yang berjudul Jadi memang di mata editor, di mata reviewers, ya, ada suara yang masuk ya. No, Pak Wulur tuh kalau dibuka suaranya masuk gitu. Bisa. Nanti di mute aja itu. Oke. Jadi di mata editors, di mata reviewers itu memang ada 3 hal yang menjadi pusat perhatian mereka. Yang pertama itu adalah tentang kebaruannya. Ya. Sekali lagi ya, tentang kebaruan dari ide yang kita tuliskan di dalam artikel. Sekali lagi ini artikel itu didahului oleh research. Oke. Yang kedua itu adalah apakah ide itu memiliki potensi high impact tidak? Gitu ya. Nah, kalau yang 2 ini sudah terpenuhi, maka editor akan lari melihat apakah jurnal policy sudah diikuti atau tidak. Kalau jurnal policy-nya belum diikuti, maka editor akan minta terlebih dahulu sesuaikan dengan policy. Kalau 3-tiganya itu sudah ada di dalam manuskrip kita, maka editor akan mengirimkan kepada reviewers. Ya. Nah, reviewers inilah yang bertanggung jawab secara details, begitu, ya, melihat kebenarannya dari ide kita itu dan konsekuensi. Nah, oleh karena itu Anda perlu mengetahui dulu cara kerja international reviewers. Kalau tidak tahu cara kerjanya, saya khawatir nanti ya gitu manuskrip yang Anda kirimkan tidak memenuhi reviewers requirement atau bahkan tidak memenuhi reviewers expectation. Ya. Nah, untuk sementara ini karena waktunya singkat, ya, reviewer tatkala menerima naskah, tatkala reviewer menerima naskah, maka naskah itu akan dibagi 3 kelompok. Ya. Kelompok pertama itu naskah yang merupakan inovasi. Ya. Kelompok kedua itu adalah naskah yang berupa imitasi. Gitu ya. Nah, kelompok ketiga, nah ini yang saya pun tidak tega menyebutnya ini. Ya, tapi inilah yang mereka anut. Dan 3I ini itu sebenarnya klasifikasi kepunyaan Warren Buffett. Ya, inovator, imitator, dan idiot. Ya, inovator ini apa? Nah, untuk Anda yang sedang membuat research dan menyusun naskah untuk disubmit, ya, usahakan untuk membuat
naskah yang merupakan inovasi. Ya. Nah, cirinya apa inovasi ini? Ada dua. Ya. Naskah atau publikasi yang merupakan inovasi sifatnya ada dua. Yang pertama, ya, itu naskah itu ditulis karena adanya pure curiosity. Pure curiosity. Yang kedua, adanya technical rigors. Begitu. Itu baru publikasi atau naskah inovasi. Ya. Jadi pure curiosity itu boleh saya terjemahkan menjadi wild idea. Ide liar. Ya. Yang kedua, technical rigors. Ya. Mengapa ini ditekankan technical rigors itu? Karena di international scientific community itu ada gium begini, ada giumnya ya. The devils are in the details. Setan itu bergentayangan di wilayah detail. Jadi kalau kita menyajikan naskah yang mengandung technical rigor, artinya naskah itu berada pada level yang sangat mendetail. Artinya si penulis sudah berhasil mengalahkan para setan-setan yang berada di situ. Nah, begitu, itu yang namanya naskah inovator. Naskah imitator ini yang bagaimana? Ini yang dimaksud dengan pengembangan naskah, pengembangan ilmu nih. Tidak ada wild idea di sini. Yang ada, jadi tidak ada pure curiosity. Yang ada hanya technical rigors. Ya, membuat perhitungan lebih cepat, begitu, membuat penyajian lebih bagus, itu ada di ini imitator. Misalkan saja penggunaan ANOVA di dalam penggunaan analysis of variance di dalam PEP, misalkan saja, itu bukan inovator. Misalkan saja penggunaan SEM, Structural Equation Modeling, di dalam meningkatkan kinerja pembelajaran. Itu sama sekali bukan inovasi. Tapi itu adalah imitator. Alatnya sudah ada, kemudian dipakai. Gitu ya. Nah, baik. Itu tuntutannya ya, sekali lagi. Nah, sekarang ini kunci utama. Dari manakah Anda memulai menulis naskah untuk dikirim ke jurnal internasional? Ini nih, dari sini nih. Tanpa ini Anda akan sangat mudah tersesat. Sekali lagi, ini adalah inovasi saya. Sekali lagi ya, saya belajar ini sejak tahun 1972. Ya. Belajar bagaimana caranya menulis, memanage ya, bagaimana caranya memanage naskah penulisan. Kemudian baru pada tahun 2016, dari 72 ya, baru sampai tahun 2016 saya merumuskan bahwa yang saya lakukan itu adalah ini, Scientific Article Writing Management. Jadi kemana-mana saya menyampaikan, kalau Anda tidak punya ini, sukar menulis. Harap dibedakan ya antara riset dan publikasi. Bedakan. Itu dua domain yang sangat berbeda. Ya, SAWM. Gitu ya. Nah,
SAWM ini. Oh, Kang Polos ada teh tipis itu sobat. Silakan kalau mau bertanya, silakan. Oke, ya. Jadi sekali lagi, begitu kita punya ini, nih, ya, ini ibarat gudang. Mau nulis apa? Oh ini, oke, saya sudah siap. Gitu ya. Nulis apa? Oke, saya sudah siap. Begitu. Jadi saya sarankan baik kepada para peserta maupun kepada Pasca Sarjana UNJ maupun kepada UNJ maupun kepada Happy, ya saya sarankan mulai saat ini bangunlah SAWM. Ini adalah sebuah database yang kita bangun sendiri. Saya belum punya copyright untuk ini karena belum saya patenkan. Kalau sudah saya patenkan nanti Anda harus bayar kalau pakai itu ya. Selama ini karena belum saya patenkan, silakan pakai saja dulu. Ya. Bangun ini SAWM. Mudah sekali caranya. Tapi manajemennya yang mungkin bagi Anda agak kesulitan. Itu pun karena Anda belum tahu saja. Ya. Nah, begitu SAWM ini ya Anda punya dalam bentuk database, maka ini mulai dari artikel preparation sampai dengan artikel submission itu sudah siap. Ya. Mengapa? Karena SAWM ini adalah sumber utama bahan tulisan untuk bagian introduction, bagian literature review, bagian discussion, dan bagian references, juga bagian kesimpulan. Ya. Jadi sebagian besar dari the body of article ini sudah ada di sini. Sisanya hanya apa? Sisanya hanya result, method, ya, analysis, dan result. Itu bagian Anda. Karena memang Anda yang melakukan research. Bukan saya. Begitu ya. Ini saya bisa ajarkan ini. Ya, dalam satu sesi begitu khusus tentang ini. Ya, ini insya Allah minggu depan saya sudah ada undangan melalui WA dari Profesor Yati. Ya, saya akan bagikan ini kepada grup beliau. Begitu ya. Ini tanpa punya ini, aduh bagaimana mau masuk ke dunia internasional. Ya, gitu. Oke. Nah, sekali lagi, ini masalah yang paling sukar ya di dalam membuat publikasi internasional, yaitu menjawab reviewers. Begitu ya. Nah, gitu. Membuat research mudah. Ya, tidak sukar lah gitu. Membuat PhD tesis atau kalau di kita disebut disertasi ya, membuat disertasi doktor juga bukan masalah yang tersukar. Tapi membantah para penguji ya, itu adalah yang paling sukar. Sekali lagi, saya yakin bahwa di antara Anda semua itu sudah pernah menonton American Idol. Betul? Acara TV ini American Idol atau Britain Got Talents. Betul? Nah, siapa juri yang paling Anda sukai? Nah, kalau saya bertanya itu umumnya menjawab, oh yang paling kami sukai adalah Simon Cowell. Betul? Simon Cowell. Simon ya. Ya, saya senang dengan Simon. Cool. Betul ya? Nah, senang ya? Nah, mengapa senang? Karena
ngomong apa adanya dia tuh, kemudian sangat mendetail, kemudian high class, ya. Tapi kadang-kadang bagi yang tidak paham itu menyakitkan hati, ya. Tapi yang utama, kalau lolos dari dia pasti jadi, betul? Nah, begitulah yang namanya international reviewer. Jadi tatkala Anda mengirim naskah ke jurnal internasional, siap-siaplah menghadapi reviewer seperti Simon Cowell. Ya. Kalau jatuh ke tangan saya juga akan seperti itu. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar supaya bisa menjawab reviewer, ya, gitu. Nah, yang pertama, dalam jawaban kita, buatlah editor dan para reviewer itu puas. Ya. Ini kunci utamanya. Buatlah editor dan reviewers puas. Untuk memuaskan mereka, lantas bagaimana? Facilitate the editor and the reviewers. Fasilitasi. Jawaban kita itu harus memfasilitasi editor. Dan harus memfasilitasi reviewers. Maksudnya adalah pertanyaan reviewer, ya, itu kita jawab satu persatu. Ya, misalkan reviewer nomor 1 memberikan komentar 10. Ya. Nah, maka kita buat file untuk reviewer 1. Berisi jawaban 10 pertanyaan. Diurut. Pertanyaan Anda nomor 1 ini. Ini jawaban saya. Ya. Ini jawaban saya. Kemudian tidak cukup begitu. Ya. Kemudian Anda berikan catatan. Ini tertera gitu ya. Ini tertera di dalam naskah yang sudah direvisi, halaman sekian, baris sekian. Begitu. Jadi nanti si reviewer itu enak. Nah, kemudian hasil revisinya Anda tulis dalam warna yang berbeda. Ya. Jangan warna yang sama dengan aslinya. Itu akan membuat pekerjaan reviewer boring mereka. Ya. Jangan membuat reviewer boring. Begitu. Kemudian kalau ada 2 reviewer, buat satu file lagi untuk reviewer yang kedua. Jadi jawab butir per butir dengan catatan, ya. Begitu. Jawaban ini disajikan pada halaman sekian, baris sekian pada naskah yang sudah direvisi. Begitu. Dan yang terakhir, ya, begitu. Please be concise and polite. Nah, umumnya ya naskah yang saya terima untuk direview dari kawan-kawan di Indonesia, ini unsur ini, apalagi yang ini nih, politeness itu sangat diabaikan. Tampaknya ini dari keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris. Ini ya, ini. Gitu. Jadi make them happy. Kalau mereka sudah happy, insya Allah terbit ya. Nah, ini sudah akan masuk terakhir ya tentang international working. Nah, tatkala Anda mengirim naskah ke jurnal internasional, maka editor atau jurnal policy akan mengatakan Anda perlu mengirim kepada kami 4 sampai dengan 6 nama calon reviewer. Begitu ya. Bagaimana Anda mendapatkan 4 sampai 6 international reviewers?
kalau Anda tidak punya international networking. Bagaimana mungkin? Sebab tatkala Anda mengirimkan nama, jangan lupa sebelumnya harus konfirmasi dulu kepada yang bersangkutan. Malu kalau Anda tidak konfirmasi dulu kesediaannya. Lantas yang bersangkutan menerima. Anda akan malu. Ya. Nah. Jadi international networking itu justru diperlukan jauh sebelum menulis naskah untuk publikasi internasional. Ya. Nah, bagaimana caranya? Gitu ya. Oke. Untuk membangun international networking, caranya pertama, Anda harus melakukan riset berstandar internasional. Yang kedua, Anda sudah mempunyai publikasi tuh, ya, beyond international requirements. Yang ketiga, kalau sudah punya publikasi, jangan lupa Anda harus mempunyai pemasaran hasil karya ilmiah yang kreatif. Nah, pemasaran yang kreatif. Saya anjurkan. Ini pengalaman saya yang gitu. Ya. Waktu saya diangkat jadi Apex Scientific Board, itu, waduh, sejarahnya panjang. Tapi ketika saya tanya, mengapa Anda tertarik dengan saya untuk ikut serta? Karena kami melihat publikasi Anda. Itu saja. Di mana? Nih di sini. Jadi mulai saat ini semua dosen UNJ, terlebih lagi para guru besar dan juga mahasiswa doktor harus punya account ResearchGate. Harus punya. Ya. Ini adalah bendera. Bukan hanya bendera yang bersangkutan, bukan hanya bendera UNJ, tapi juga bendera negara nih. Ya. Indonesia akan tampil di dalam peta sains dan teknologi antara lain dengan melihat account ResearchGate dari para dosen di Indonesia. Ini dampaknya bukan main untuk negara nih. Ya, para guru besar harus punya. Kalau para guru besar tidak punya, ya jangan tanya mahasiswanya atau dosen juniornya. Begitu ya. Para dosen diwajibkan, rektor mewajibkan, ya, dipimpin oleh rektor UNJ membuat ResearchGate. Ayo, account ResearchGate. Ya. Nanti saya tampilkan ya. Ya, skor dari Harvard di ResearchGate berapa? Skor dari MIT berapa? Skor dari NUS berapa? Skor dari UPM berapa? Skor dari ITB berapa? Skor dari UNJ berapa? Tampil di sini semuanya. Ya. Dan jangan lupa kalau sudah punya publikasi ilmiah ya yang signifikan, kirimkan ke lembaga-lembaga dunia. Jangan lupa ini tidak membudaya di kita. Ya. Kalau saya setiap kali saya punya publikasi terutama buku ya internasional, saya kirimkan minimal bukan minimal ya, itu tidak lupa ke PBB saya kirim. Langsung ke kantornya Sekjen PBB. Begitu ya. Nah, baik. Nah, ini pekerjaan rumah kita. Ya, saya berikan pekerjaan rumah nih. Nah. Abad ke-4 sebelum Masehi, Aristoteles telah merumuskan logika yang sekarang dikenal sebagai logika Aristoteles. Ya. Nah, kita tahu bahwa peradaban manusia sampai dengan tahun pertengahan 1960-an itu hanya didasarkan atas logika Aristoteles. Sejak akhir 60-an
ditambah dengan logika fazi, logika zadeh. Coba perhatikan baik-baik. Ya, nah, ini logika Aristoteles usianya sampai sekarang ya masih terus berlanjut. Tapi tahun 60-an ini logika Aristoteles digugurkan oleh seorang Muslim yang bernama Lotfi Zadeh. Digugurkan. Ya. Ada cacat dari logika Aristoteles. Yang kemudian cacat itu dibersihkan dan disembuhkan oleh Zadeh. Ya. PT kita belum mampu menghasilkan manusia yang memiliki terobosan seperti itu. Mengapa? Jangan lupa PT kita itu sudah cukup tua. Kalau dihitung dari Stovia itu sudah berapa? Lebih dari 1 abad ya. ITB saja sudah 1 abad. Mengapa? Nah, ini yang terjadi. Ini analisis saya nih. Ya, berdasarkan dari buku-buku sejarah, saya sampai kepada kesimpulan bahwa bangsa kita itu sudah menerapkan polisi isolasi mandiri sejak lama. Bukan hanya sejak COVID. Isolasi mandiri sudah kita terapkan kepada diri bangsa kita ya dalam bidang sains dan teknologi. Buktinya mudah ya. Lihat saja kapal pinisi Bugis ya, beserta dengan teknologi pelayarannya. Ya. 2500 tahun sebelum Masehi, kapal pinisi Bugis level teknologinya sudah sama dengan kapal bangsa Viking. Tapi kapal bangsa Viking sekarang sudah bermetamorfosis menjadi kapal pesiar. Kok pinisi begitu-begitu saja? Ada stagnasi kemampuan. Ya, yang saya lihat adalah kemampuan berpikir dalam membuat abstraksi dan melakukan complexification proses. Proses pengembangan yang kompleks tidak bisa berjalan. Ya. Akibatnya, ya bagaimana? Jen Prof mengingatkan waktu tinggal 10 menit lagi, Prof. Oke, akan selesai insya Allah. Akibat selanjutnya, ya tidak terjadi proses penciptaan ilmu baru di perguruan tinggi. Ya, pendidikan tinggi kita hanya mencetak penikmat sains dan teknologi. Penikmat, bukan produsen. Prof. Maman, boleh bertanya? Silakan. Ini saya tertarik kalimat penikmat sains dan teknologi. Ini kalau menurut saya juga jauh sudah bagus juga menikmati sains dan teknologi. Tetapi sekarang ini malahan juga menurut saya ya ada beberapa mungkin bukan di antara kita ya, beberapa orang di sana belum juga sebagai penikmat sains dan teknologi. Kira-kira ada sih terobosan yang membuat quantum learning, quantum thinking gitu ya, tetapi tidak masif. Sepertinya ini bagaimana ya caranya Indonesia bisa mengejar negara maju? Saya tuh agak pesimis ya, karena ini kan harus menyatu. Jangankan Indonesia, satu keluarga, satu masyarakat, satu unit aja menumbuhkan budaya mutu itu luar biasa sulitnya gitu ya. Karena mindset dan mind map-nya yang mungkin sudah lama tertinggal di zona nyaman gitu ya. Saya merasakan itu. Mungkin ada tip untuk mendongkrak itu semua, Prof. Maman. Insya Allah ada. Ya. Jadi ini baru introduction, Bu. Ya. Ada bagaimana kita exist gitu ya. Nah, yang jelas itu memang harus ada PTN, PTS yang berada pada ujung tombak.
Ya. Yang lainnya ikut di belakangnya. Tapi jangan sekali-sekali menjadikan 270 juta otak ini hanya menjadi penikmat sains dan teknologi. Ya. Kita harus juga menjadi leader. Jadi kita harus bisa memenangkan intellectual racing ya pada domain-domain tertentu. Oke. Nanti Bu kita teruskan ya diskusinya. Nah, oke. Jadi perlu paradigm shift dalam education. Ya. Saya melihat human, ini titik tolak saya ya. Titik tolak saya berpikir. Human is a fusion of mind, body, emotion, and spirit. Bagaimana kita menajamkan mind, bagaimana kita membuat body menjadi endurance, bagaimana emotion kita menjadi hebat, dan bagaimana spirit kita menjadi tangguh. Ya. Semuanya ini bermula dari itu tadi, Bu. Dari bagaimana kita menerjemahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Kita mau membangun manusia Indonesia ini, ya, yang dalam istilah Pak Harto itu seutuhnya, itu membangun seberapa cerdas. Mari kita mulai dari situ. Seberapa cerdas. Kalau ini tidak dirumuskan, kita akan tetap begini saja. Ya, dan untuk itu, ya, ini konsep ini harus diterapkan pada public education, formal education, non formal education. Agar supaya bisa diterapkan, kita mau tidak mau harus membangun kembali infrastruktur sosial. Menurut saya kuncinya itu. Kita harus membangun kembali infrastruktur sosial yang memungkinkan, ya, sebab pendidikan di kita itu terus terang saja itu ditumpahkan kepada formal education. Ini keliru, ya, keliru. Non formal education ya syukur alhamdulillah masih dihargai. Banyak sekali kontribusi pesantren di situ. Ya, banyak. Begitu. Nah, tapi yang amat minim adalah public education. Public education inilah yang sebenarnya menurut saya itu akan menentukan infrastruktur sosial. Siapa gurunya? Public education itu. Ya para pengurus negara. Begitu. Ya, public education. Bagaimana kita mendidik masyarakat? Ya, para pengurus negara ini gurunya. Saya sebagai rakyat ya akan ikut. Begitu ya. Yang baiknya, yang tidak baiknya tidak akan ikuti. Tentunya yang namanya guru itu harus baik ya. Begitu. Nah kemudian mari kita lihat ya. Konsekuensi dari kekurangan tajaman kita memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 45, konsekuensinya adalah ya saya lihat saja mari kita lihat pada pendidikan karakter. Ya. Nah, sepengetahuan saya ada 3 model, yaitu yang dikembangkan Mendiknas atau Mendikbud tahun 2010. Di sini ada 18 item ya. Tahun 2017 ada 5 item, tahun 2020 ada 5 item. Ya. Kalau Anda puas, ya sudahlah. Bagi saintis itu rasa puas itu tidak pernah ada. Begitu ada rasa puas, maka kita secara intelektual sudah mati. Saya tidak puas dengan model pendidikan karakter seperti ini. Mengapa? Karena ini hanya menyangkut 2 dimensi. Dimensi transenden, religiositas, dan dimensi horizontal. Ya, yang 4 butir yang lain. Tidak ada pendidikan karakter to be the best in the world.
Ya, yang ada minus itu. Ya sudah. Kalau itu disingkirkan ya, di mana tempatnya kita mendidik siswa dan mahasiswa menjadi the best globally. Oke. Silakan dibaca buku karangan Harry Lewis, ya, dekan Harvard Business School, ya, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Judulnya adalah Excellence Without a Soul. Di situ bisa kita baca bagaimana kurikulum Harvard yang intinya bertujuan agar supaya lulusan undergrad, ini undergrad ya, lulusan undergrad Harvard Business School itu bisa bekerja di mana saja di dunia dengan excellent. Nah, itu saya membacanya itu, aduh, kalau kita menerjemahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, ya, meliputi apa yang ditulis Harvard, insya Allah, ya, jadi membangun karakter to be the best globally. Kemudian ini yang tidak ada. 2 atau 3 tahun yang lalu nih keluar ini nih. Ini istilah baru. Non-time character. Ya, non-time character. Apa itu? Itu ada karakter nothing to do but thinking. Ayo. Ya. Jadi ini adalah karakter yang dimiliki para jagoan dunia. Bukan hanya dalam bidang sains dan teknologi saja. Ya, termasuk misalnya karakter Bill Gates. Ya, karakter jago-jago dunia. Itu yang disebut, antara lain di sana ada Steve Jobs yang disebut non-time character. Tidak ada di dalam model Kementerian di Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak ada. Non-time character. Jadi ada 2 ya yang saya kritisi. Karakter to be the best globally dan karakter non-time. Begitu. Nah, sekarang saya mau terjun ke dalam dunia pendidikannya. In action. Pendidikan in action. Ya. Saya kepada mahasiswa saya dimanapun begitu. Ya. Ya. Pada tatap muka pertama di kelas, saya selalu mengajak mahasiswa. Let us beat Singapore dengan mata kuliah ini. Itu akan membangun spirit mahasiswa. Ayo kita kalahkan Singapura dalam probability theory. Ayo kita kalahkan Singapura dalam statistik. Ya, materi-materi yang saya ajarkan. Dan untuk itu saya katakan stop only learning. Ya. Bagi saya itu bukan yang wajib. Learning itu bagi saya bukan yang utama. Stop only learning. Tumbuhkan free academic competition di antara siswa dan mahasiswa. Ajarkan cara mengembangkan ide. Ya. Ajarkan cara mengembangkan ide. Matematik misalkan, statistik, literatur, PEP. Ya. Kembangkan ide baru. Bagaimana caranya? Dipimpin oleh para profesornya. Nah, jadi berhentilah menggunakan adagium lifelong learning. Berhenti. Tidak terlampau banyak manfaatnya. Gantilah dengan lifelong producing. Ini baru akan memberikan manfaat. Ya, yang signifikan baik untuk siswa, keluarga, masyarakat, dan negara. Stop. Jangan gunakan lagi
paradigma lifelong learning. Jangan. Untuk apa gunanya belajar kalau tidak berproduksi? Ya, langsung to the point saja. Lifelong producing. Nah, apa yang saya lakukan ya sampai detik ini, padahal saya sudah pensiun sejak tahun 2009, itu selalu membuat matematik dan atau statistik yang baru. Itu saja. Jadi kalau ibu bapak Anda semua mahasiswa ingin melihat karya-karya saya yang baru, lihat saja di ResearchGate. Begitu ya, apanya yang baru begitu. Lihat saja di situ. Oke. Nah, sebagai penutup, kolaborasi internasional dalam riset dan publikasi akan dengan sendirinya terjalin tatkala kita sudah memiliki track record yang mengesankan dunia dalam aktivitas riset dan publikasi. Ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan, November yang lalu 2020 kami menandatangani MOU dengan pusat riset di Italia. Bukan kami yang mencari, tidak, kami yang dicari, gitu ya. Nah, kolaborasi dengan APEC, bukan saya yang cari, mereka yang cari. Ya, kolaborasi dengan banyak lagi. Jadi konsultan World Bank itu mereka yang cari saya. Saya tidak mencari. Oke, nah, barangkali itulah apa namanya sekedar sedikit pengalaman saya yang mudah-mudahan bisa men-trigger upaya kita selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih apa namanya kepada semuanya yang sudah sudi mendengarkan ocehan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Maman Johari yang sudah memberikan penjelasan dan paparan kepada kita semuanya dari hal yang sifatnya dorongan dan motivasi bagi kita semua untuk selalu melakukan inovasi dan pengembangan dan sampai pada akhir tadi kita diberikan tips-tips ya bagaimana riset yang baik dan publikasi agar tembus di level dan bertaraf internasional. Baik, pada sesi ini Pak Chandra, apakah masih kita buka kesempatan untuk diskusi atau bertanya dari peserta? Mohon izin karena waktunya beririsan harus sudah selesai dan harus melanjutkan ke acara selanjutnya. Tapi tentu juga pertanyaan penting. Jadi mohon kami arahan dari Prof. Yeti atau Bu Wardani kira-kira sesi pertanyaan atau langsung ke acara selanjutnya. Tapi tentu kita memahami pertanyaan itu penting ya. Izin Mas Chandra, boleh saya tanya satu lagi? Satu aja. Ya, boleh. Silakan. Ya, silakan. Saya kok tidak sependapat kalau pendidikan karakter di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu belum ada karakter non-time dan karakter to be the best. Mengapa? Karena sebenarnya apabila karakter transcendent itu dijalankan dengan benar, dengan tepat, to be the best dan non-time itu terjadi. Nah, karena transendennya ritual dan formalitas, makanya tidak terjadi. Begitu. Bagaimana pendapat Prof. Maman? Ya, saya bicara begitu, bukan de jure, tapi de facto. Yes, setuju. Kalau sudah tertulis, ya bagus. Tapi yang penting bukan itu. Jadi bagi saya walaupun sudah tertulis, tapi tidak ada hasilnya, something wrong. Ya, setuju. Begitu. Jadi mulainya dari mana? Mulai dari ya begini ya. Nah, saya coba bandingkan dengan negara-negara maju, beberapa negara maju ya. Nah, kemudian loh kok mereka itu modelnya itu bagus sekali. Ya, bagus. Nah, pendidikan mereka itu didasarkan kepada policy pengurus negara. Oh, kita membutuhkan sekian banyak anu.
kemudian diterjemahkan oleh pendidikan doktor, sekolah doktor. Buat kurikulumnya. Nah, sekolah doktor maunya begini, nanti S2-nya bagaimana kurikulumnya? Turun, S1-nya bagaimana? Turun lagi, SMA-nya bagaimana? Turun lagi, SMP-nya bagaimana? Turun lagi, SD-nya bagaimana? Begitu. Jadi apa namanya? Kalau memang sudah ada karakter, ingin membangun karakter to be the best globally, saya ingin buktinya. Begitu. Ya, ingin karakter non time, saya ingin buktinya. Begitu. Jadi proven, begitu ya. Seperti halnya juga kalau ibu mengatakan, oh saya melakukan riset ini, bagi saya itu informasi nggak ada gunanya. Ya, tapi kalau ibu, ini Pak Maman, ini publikasi saya yang saya buat berdasarkan riset saya, itu baru terbukti, baru proven. Begitu ya. Jadi harap dibedakan. Sepertinya sama Prof. Maman, artinya yang ditulis di pendidikan karakter Kemdikbud itu belum ada bukti gitu ya. Ya, jadi sebenarnya yang dua karakter itu harusnya ada di transenden maupun di horizontal gitu. Harusnya melekat begitu. Ya. Kalau saya bukan itu, ada di barisentris. Bukan di horizontal, bukan di transenden, tapi ada di barisentris. Oh ya, bisa juga. Begitu. Silakan. Ya, kalau dikatakan bisa, itu berarti alternatif. Kalau saya tidak, harus begitu. Ya. Silakan pelajari bagaimana kurikulum di Cina. Silakan pelajari. Ya. Jadi how to be the terima best. Kasih. Oke, baik Prof. Terima kasih. Tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Mukharrobin, Pak Chandra. Waktu sudah menunjukkan 11:45 menit. Bapak dan Ibu yang akan bertanya lebih lanjut berkaitan dengan Prof. Maman, nanti bisa dikirimkan ke kami melalui melalui WA group. Nanti kemudian akan kami sampaikan